Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Untuk itu, mari memohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami hidup karena kasih-Mu, dan karena itu pun kami rindu mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, memberkati kami, agar makna yang ada di dalam firman-Mu pada saat ini sungguh-sungguh mengubahkan, sungguh-sungguh mengukuhkan iman percaya kami. Ini permohonan kami. Dalam keampunan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayat 4. Firman Tuhan, oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihi saudaranya. Mereka melahap ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan yang mengarang keputusan-keputusan yang lalim, untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak-hak orang-orang sengsara di antara kaumku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang akan datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan, atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangannya masih teracung. Amin. Lakukanlah yang dikehendaki Allah. Poga itu Pak Poren Napuang menjadi tema perenungan kita di hari ini. Dalam ilmu psikologi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak istilah yang digunakan untuk memperlihatkan sebuah kepribadian manusia. Salah satunya ketika tindakan seseorang itu bertentangan dengan penilaian terbaik dari dirinya sendiri, yang disebut dengan akrasia. Ini kadang terjadi ketika sebenarnya tahu mana yang benar yang harus dilakukan, tetapi lebih memilih melakukan yang tidak benar karena kalah terhadap godaan atau kurangnya pengendalian diri. Saat ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut pertumbuhan iman, misalnya di gereja dan berbagai persekutuan, mungkin kitalah yang selalu pertama kali untuk hadir. Sebenarnya tidak salah. Akan tetapi apa yang diingatkan Tuhan dari hidup kita yang sebenarnya sudah banyak mempelajari firman-Nya. Oleh karena itu, bacaan saat ini dengan jelas memperlihatkan bahwa Allah sangat murka terhadap bangsa Israel, yaitu Efraim, kerajaan utara, karena mereka hidup di dalam kecongkakan, dalam kesombongan dan ketidakadilan.
Mereka menghalangi orang yang lemah mendapat keadilan dan mereka merebut hak orang yang sengsara. Oleh karena itu, murka Allah ini bukan tanpa alasan, tetapi karena kebobalan bangsa itu sendiri. Akibat kekerasan hati mereka, maka Allah memberitakan penghukuman. Mereka diberikan hukuman. Dan sebenarnya Tuhan sudah menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Akan tetapi mereka terus saja melakukan yang tidak dikehendakinya. Selaku pengikut Kristus pun kadangkala kita mengingkari firman yang terus kita dengarkan. Melalui bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa kekerasan hati membawa pada murka Allah. Hidup yang selalu diterangi oleh kebenaran Allah di dalam Roh Kudus harus terus kita hidupi. Karena bukan hanya pada beberapa banyak dan aktifnya kita, tetapi bagaimana di dalam setiap persekutuan kita memaknai akan karya Kristus. Mari lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami kembali diingatkan untuk senantiasa setia melakukan firman-firman-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Ya Tuhan, tak jarang kami mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, sekiranya firman yang telah kami dengarkan tidak menjadi rutinitas, tetapi sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk mempraktikkannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami akan melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat, baik yang ada di Palangka, pun juga yang ada di cabang kebaktian Murung Raya. Berkati kami semua dalam tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pemulihan. Kiranya boleh sehat, dan nama Tuhan akan terus kami puji, kami permuliakan. Hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.